Makanya jangan samakan Yesus dengan sang Bapa. Aduh Bang Faruk, Bang, kalau Abang tidak percaya iman saya, jangan mempertawakan iman orang, Bang. Enggak, aku tidak dengar, Bang Faruk, izin Bang Faruk. Aku tidak menertawakan imanmu. Cuma aku menertawakan kau tidak bisa konsisten gitu loh, Dinda. Bukan tidak konsisten. Nah, nanti kalau saya bertanya tentang Muslim, saya pun bisa ketawa, Bang Faruk. Enggak gini loh, oke ya. Aku enggak logika itu, Bang Faruk. Ya. Cuma gini Dinda ya. Aku dari awal tidak berupaya mengintervensi imanmu, mendeskripsikan imanmu. Mempertawakan, Bang. Itu sebenarnya melecehkan. Aku berubah-ubah. Bukan berubah-ubah. Saya sudah ada komitmen bahwa Yesus adalah anak Allah, Bapa adalah sang sumber. Yesus, ya Bapa itu tentang Tuhan. Yaudah, simak ya, kita simak teman-teman ya. Elohim itu kepada sang Bapa. Theos itu simak teman-teman ya. Ya, simak teman-teman ya. Berubah nggak dia lagi, simak pelan-pelan kita ya. Oke. Yesus yang dilahirkan Maria ini Tuhan bukan? Anak Allah. Tidak Tuhan. Oh, tidak Tuhan ya, tidak Tuhan. Ya. Oke. Ketika Yesus dilahirkan Maria, siapa Tuhan pada saat itu? Bapa. Bapa, oke. Sampai dengan Yesus disalibkan, berarti dia bukan Tuhan. Bukan. Dia anak bukan. Allah yang turun ke bumi hingga Tuhan, menebus dosa kami dengan darahnya. Oke. Ya? Berarti darahmu ditebus dengan darah manusia. Iya, betul. Oke, kita buka datanya ya di dalam kitab Korintus ya. Kalau Bang Faruk salah nggak salah 1 Korintus 11 nomor 26. Oke. 1 Korintus. Sabar Bang, lagi buka kita nih. 1 Korintus 11 nomor 26 nih. 11 nomor 2. Lihat ya, tadi kau bilang bukan Tuhan ya. Bilang bukan Tuhan tadi ya, simak ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi yang meninggal itu Tuhan bukan? Di sini ada nggak dibilang Yesus? Ada nggak dibilang sang Bapa? Ini kepada sang Bapa. Tidak lah. Loh, Bapak yang meninggal. Ya Allah, ini dia keluar ini. Ini dia keluar dari iman Kristen ini kayak gini nih. Bang, Bang, kalau belum paham konsep Tritunggal, tidak usah cerita Bang Faru. Ini kalau Abang belum paham konsep Tritunggal, tidak usah cerita Bang Faru. Ini kalau dalam kalau Abang tidak paham konsep Tritunggal, tidak usah cerita saran saya. Masyarakat tunggu Dinda, ini bentar ya. Aku nggak mau ngerusak iman orang lain, nggak mau aku. Ini kalau di lingkungan masyarakat teman-teman, si Alu ini lingkungan masyarakat Kristen ini ditangkap, dihadapkan dia di depan gereja. Karena dibilang dia bapak meninggal loh. Meninggal? Ya aku bilang bapak meninggal Bang. Kata dia loh. Ya aku bilang bapak meninggal. Bapak di surga. Yang meninggal itu Yesus dalam kedatangannya. Setelah dia naik ke atas, udah dia menjadi Tuhan itu. Saya tanya samamu tadi, Yesus yang dilahirkan Maria ini Tuhan bukan? Balik-balik lagi. Wah, Tuhan bukan? Bang, saya sudah jawab loh Bang. Saya sudah jawab itu. Apa? Jawaban apa? Biar kita kunci nih ya. Setelah ini nggak akan tanya ini lagi ya bro. Kita kunci. Yesus yang dilahirkan Maria ini Tuhan bukan? Nggak ngerti lagi lah kalau Abang nggak bisa menerima iman saya Bang. Bukan, saya sudah menjelaskan loh Bang Faruk. Saya sudah menjelaskan. Aduh, kacau men. Ini berat kali sobat. Ini aja Bang Faruk. Bang Faruk. Ini di Akhi Yunus mau nanggapin dia nih Akhi Yunus. Bang Faruk. Mau nanggapin dia, silakan Akhi. Aku bentar kamar mandi aku. Dari tadi aku bertanya tentang Muslim ini. Silakan Akhi, silakan. Aku bentar aku kencing aku. Aku bertanya tentang Muslim ini, bisa nggak? Ya nanti boleh. Kalau Akhi Yunus mau kau ya. Sekarang, jangan nanti dong. Masa iya sekarang, ini silakan. Aku main aku kencing dulu. Oke. Ada beberapa ayat karena Abang sudah menanyakan banyak ayat dengan saya. Saya juga ada beberapa ayat yang mau saya tanyakan kepada orang Abang. Bisa kan? Jadi, kalau Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama nggak Bang? Isa Al-Masih dengan Yesus sama atau tidak? Isa dengan Yesus itu sama nggak? Sorry. Ya Isa dengan Yesus kan? Iya. Ya berbeda. Loh,
Kemarin saya masuk di grup abang apa sana, itu masuk apa loh? Dibilang sama loh. Isa mati nggak dalam Al-Quran? Loh, saya tidak tahu bang, itu kan Ya, Al-Quran ya apa bang? sudah, kan saya jawab bedanya Isa nggak mati, Yesus mati kan? Iya. Beda. Nah, Tapi kalau kemarin saya tanya, itu nggak dibilang nanya yang sama. Bang. kemarin, yang sekarang, bukan Iya, yang masa kemarin, berbeda-beda sekarang. imannya bang? Masa berbeda-beda jawabannya bang? Tapi sama-sama muslim. Yang sekarang, bukan yang kemarin. Sekarang ini kau debat sama saya. Bang, enggak. Kan sekarang kan itunya bang. Kemarin saya Kenapa kau tanya, maksa? Kenapa kau 3 maksa? orang saya tanya muslim, 3 orang. Apakah Isa dengan Yesus itu sama? Sama bang. Saya Lalu saya jawab kaitkan. beda. Ya, Enggak, Zat, Isa dulu. dengan menurut dengan abang berarti, Yesus. menurut abang berarti bang, menurut Islam yang lain sama. Dengarkan. Itu dia Isa poinnya. Dengarkan. Isa Enggak, saya dengan nggak mau Yesus. dengar, saya nggak mau dengar. Kau bertanya orang mau jawab, nggak mau dengar ya sudah. Saya udah dengar itu dari orang Apa? lain bang, bahwa itu sama dibilang. Terus tujuan kau bertanya sama saya apa? Hah? Biar abang paham Apa? juga bahwa di surah An-Nisa 159 tidak ada orang yang menjelang kematian yang tidak beriman kepada Isa, berarti kepada Tuhan Yesus. Ih, kata siapa itu Tuhan Yesus? Lu kata teman Gila lu. saya kok baru kemarin dia murtad ke Kristen bang. Ih, kata Baru siapa? ya. Jadi temanmu itu karena terlalu terhasut oleh mulutmu yang sehari-hari menyembah manusia, mentuhankan manusia, makanya begitu. Jadi ngikut lu kan? Loh, itu muslimnya gimana yang 3 orang itu sesat gitu? Abang bisa Mana saya nggak percaya dengan mulut orang kamu. Muslim yang mana? Coba panggil orangnya ke sini. Muslim yang mana? Aduh. Nggak kenal coba. Aduh Mana? bang. Nipu. Sudah lah, bang. Sekarang Loh, ngapain ke situ, bro? Ngapain ke situ? Sekarang saya argumen kenapa kepada ke Islam. situ? Kenapa? Kalau Anda tidak bisa menjawab, sudah menjawab beda, kenapa kau paksakan? Saya nanya, utusan dengan yang mengutus Anda sama cuma atau beda? argumen Anda sendiri. Saya berarti 3 muslim. Itu dibilang Sekarang sama. saya tanya sama Anda, kalau Anda mengatakan utusan dengan yang mengutus berbeda, lalu yang Tuhan yang mana? Utusan atau yang mengutus? Loh, kok jadi ke Kristen, bro? Selesaikan dulu jawab lah. itu. Saya nggak kenal sama 3 orang itu. 3 orang siapa? Temanmu? Aduh, Ya, bukan wajar temanku. kalau sama-sama nyembah Nama anak akunnya orang sama Ardi 01, baru Macan sama Gelo 123. Ah, itu kan teman sesembah manusia sama-sama. Jangan bilang Bukan, dia dari Muslim loh. sama. Itu dari Muslim baru masuk Kristen. Dia itu dari Malaysia. 1 orang, 2 lagi dari Kau kan Indonesia. sudah Saya kurang tahu di mana. mengakui, dengar, kau sudah mengakui utusan dengan yang mengutus itu berbeda. Lalu kenapa kau tuhankan yang diutus? Aduh. Kenapa pusing? Bukan pusing, soalnya kemarin saya udah bertanya, Bang. Kau bertanya sama siapa kok ini kalau sampai saya di room ini kok jadi jawabannya beda lagi? Apa? Nah, gitu dia, Bang. Apa yang beda? Yesus dengan Di sini Isa dibilang itu beda. Sementara teman Dengarkan. Muslim yang lain, Bang, itu bilang itu Makanya, sama. Saya mau jawab biar kau nggak gagal paham. Yesus dengan Isa itu berbeda. Isanya hidup, Yesusnya mati. Yesus dengan Isa juga memiliki kesamaan. Tapi kenapa Sama-sama utusan. Sama-sama utusan. Izin Ya kan? Bang, tapi kenapa kalau saya orang abang buka apologet bahwa Yesus itu adalah putra Maryam. Kami tidak mengenal Maryam, kami mengenal Maria. Tapi abang kaitkan dengan ibunya si Isa. Kalau itu berbeda kenapa dikaitkan? Jawab saya. Siapa yang kaitkan dengan Maria? Siapa yang Banyak loh, kaitkan? buka aja tuh apologet Isa. Kau nih, Membahas Maria tuh. ini manusia gimana sih debat sama saya? Bawa orang lain? Kau bawa aja ke sini debat sama saya. Kau panggil itu temanmu yang tadi debat sama saya aja, bukan kau lah. Gimana kau debat sama saya bawa orang lain? Mendingan bawa orang lain itu debat sama saya, begitu loh. Nggak nyambung Bukan, kau karena dari tadi. saya sudah dengar Bang dari dia langsung dari mulutnya Kau Bang. dengar dari dia, ada dalilnya tidak? Ada dalilnya tidak? Orang mendengarkan itu harus di cross check, ditelusuri benar tidak yang dia katakan. Karena kau hanya modal mendengarkan, makanya kau menyembah anak Maria. Itu loh. Karena kau hanya modal mendengarkan. Orang itu ketika mendengarkan informasi,
Hai Alukar, di depan sana terjadi tabrakan. Betul tidak? Saya cek dulu ke depan. Oh, ternyata tidak, kau berbohong. Sama halnya ketika kau Kalau mendengarkan. tabrakannya di Malaysia, abang tinggal di Jakarta, abang datang Ya, gitu. kau nonton di berita. Kau nonton di berita. Kan bisa Nah, di keluar di berita orang nggak langsung tabrakan, kan harus tabrakan besar baru masuk. Kalau yang cuma nabrak bebek masuk. Ya, kata sampah keluar semua. Nah, sekarang begini, kembali lagi kepada topik. Kau kan mengaku utusan dengan yang mengutus berbeda. Lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang mengutus. Udah, Bang, ini aja. Pertanyaannya. Kalau itu nggak terjawab, saya juga mau bertanya tentang yang lain ini, Bang. Izin. Kau yang nggak bisa jawab bilang orang nggak bisa terjawab. Loh, karena nggak masuk akal mana bang di saya, itu aja sih nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal, itu tulisannya utusan kau paksa jadi Tuhan. Itu gitu loh. Aduh. Itu yang nggak masuk akal. Udah, Bang, kalau nggak terjawab, Utusan kita kau ganti paksa tema lain jadi- aja, Bang. Sekarang saya tanya, kau ini waktu belajar bahasa Indonesia di sekolah, duduknya di belakang atau di depan? Loh, kok jadi ke situ? Enggak, saya masih mau bertanya tentang Islam loh ini. Al-Quran Karena ini. saya ingin Nggak ada saya di kau sini. ini berbahasa Indonesianya nol tidak. Loh. Aduh, Iya. aduh. Ada Lari ke apa? mengutus dan yang diutus. Saya bertanya tentang Islam. Lari Kau kan- ke Kristen. Kau Nggak kan nyambung, mengatakan abangku. perbedaan atau sama gitu kan? Nggak Bisa nyambung, dengan- percayalah, Bang. Ih, siapa yang nggak nyambung? Yang nggak nyambung Abang, itu. Saya bertanya Kenapa? Islam, abang nanya lagi ke Kristen. Bahwa Nah, kau Yesus nanya yang Islam terbaik udah sebab aku jawab. begini. Kau nanya kan Islam. Ngapain ke Kristen, Bang? Kau nanya sama aku. Kau nanya sama aku kan, bukan nanya sama 3 orang itu. Kau nanya sama apologet muda. Apologet muda, Isa dengan Yesus sama. Beda. Udah ku Apalagi jawab. muda tapi tidak bisa menjawab. Ku jawab tadi. Emang telingamu budek? Aku bilang beda. Isa hidup, Yesus mati. Mati terkutuk. Galatia 3 ayat 13. Oke. Yaudah gini. Menurut di surat An-Naba ayat 33, itu gimana, Bang? Apa? Anaba apa? Surat An-Naba ayat 33 Ya kenapa? bahwa Tuhan menyiapkan gadis yang montok dan sebaya untuk sebagai seksual. Itu Wah, gimana itu, enak. Bang? Betul. Daripada pesundal, saya nggak mau pesundal. Loh, Perempuan montok dan masa di cantik. surga kayak gitu, Bang? Iya. Di surga loh, Daripada perang naga di surga, kau mau pilih yang mana? Loh, enggak, lebih bagus perang naga pada perang pesta seks. Ngapain? Lah, kau juga bersama-sama dengan pemungut cukai dan perempuan sundal. Pilih yang mana? Mana ayatnya pesundal itu? Matius 21 nomor 31. Baca. Ini kita bicara surga. Baru keluar dari surga. Loh, saya membahas surgamu. Saya membahas surgamu, Bangku. Saya Karena di surga saya tidak ada pesta seks, Bang. Iya, saya counter. Ulang apa? Kan? Alu, jangan diulang kata-kata itu. Nanti kena ban. Dipelintir lah kata-kata seperti apa. Oke, aman, abang. Saya counter. X ya, X tak apalah. Jangan itu, nanti kena ban. Iya, Oke, nanti Bang. kena ban. Nah. Oke, kata X ini kami tidak ada di surga kami, tapi itu ada di surga orang abang. Makanya saya Kata siapa bertanya. nggak ada orang pemungut cukai ada di dalam, persundal ada? Waduh, Kenapa nggak ada? Mana? Matius Mana lebih baik? Surga saya terima. Tapi kalau di Mati luar ya. konsep surga saya tidak terima. Matius 21:31 kau baca. Baca. Oke, kalau di konsep dalam surga saya terima. Saya nggak akan percaya. Baca. Matius 21:31 baca. Oke, sabar. Saya lagi buka ini. Sabar, Bang, ya. Markus kayaknya, akhi. Bukan, Markus 21:31. Betul, Matius, betul, Matius bukan Markus. Matius 21:31. Pemungut-pemungut cukai dan pesintil-pesintil mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Elohim. Oke. Masuk surga. Oke. Coba abang baca, Bang. Abang di situ ada apa kan? Coba abang baca perikopnya, Bang. Ini mau baca perikop, intinya di dalam surga ada itu. Loh, apa? Perikopnya dulu biar tahu. Perikopnya dulu, makanya Al-Qur'an kan tidak ada perikop. Kami ada perikop. Itu bedanya, Bang. Iya, kalau kau Nah, dari itu perikop bedanya tidak kita. akan merubah Matius 21:31. Tidak Kalau akan abang berubah. tidak tahu perikopnya apa, Kalau saya baca perumpamaan perikop- tentang 2 orang anak berarti yang menyimpang di dalam ajaran kami Yesus Kristus. Begini, saudara. Kalau saya baca perikop, saudara kata-kata Edis itu. iya, Saudara. Berader, dengarkan saya. Kalau saya Saudara. baca perikop, kalau saya baca perikopnya akan berubah tidak Matius 21:31? Nggak bakal berubah. Ya sudah, ngapain fungsi perikop? Nggak bakal berubah. Karena ini perumpamaan tentang orang yang sudah imannya keluar dari Kristen.
Perempuan apa di situ? Ini Matius kecuali 21:31. orang yang melalui di surga, abangku. Kalau itu saya iakan, bang. Tapi ini Sesungguhnya, perumpamaan dulu. Kita belajar logika, bang. Orang yang mendahului Dengan agama kita harus dikaitkan juga, kalian, biar nggak bodoh. Mas. Ini dari tadi bahasanya ngeri loh Bang Faruk. Ini lagi BODO disebutkan lagi sama dia. Takutnya kena ini bahasa dia dari tadi tak apa-apa. Bang Faruk, saya asar dulu ya, boleh ya? Kok bisa nggak bahasa? Ini aja Dinda, kita pakai. Kok langsung keluar sih, aduh. Ini Dinda, Ya, gini. sama. Iya, sorry. Ayo, Kita pakai logika saja gini Dinda ya. Sorry, Bang Faruk ya. Ketika hidup di dunia ini, ya, mampukah kau hidup di dunia ini tanpa seorang perempuan? Tidak mampu? Tidak mampu. Nah, nanti ketika kau di surga, nggak ada perempuan, mampukah kau hidup di dalam surga? Mampu, karena di dunia kan abang bilang tadi. Nah, Di dunia itu ada standar ganda. Itu standar ganda. Oh, bentar bang, bentar ngambil kain dulu. Lagi hujan, bentar ya bang. Nah, ambil kainmu, ambil kainmu. Di dunia ada kok gak mampu. Tangga kau ambil ya. Jangan kau ambil ke itu tangga. Nanti kau ambil ke itu tangga kau taruh di kamarmu. Jangan ya. Jangan ya deh ya. Ini yang lain King. Hacker. Iya, nanti kita baca. Kita bawa Wahyu 5. Wahyu 19 nomor Wahyu 9 nomor 17. Apa 19 nomor 7. Tadi dua konten itu enak itu loh, keren tuh kalau bikin VT itu, lucu-lucu tadi dua itu kan. Masih adu nih. Oke, hacker, selamat bergabung hacker. Hacker. Halo hacker. Hacker. Jatuh dia. Oke, tap layar teman-teman ya, di tap layar teman-teman. Kita naikkan lagi yang lainnya. Ada Ratna. Drong, cair Bang Dangker tadi abang minta naik. Kenapa nggak minta naik lagi Bang Dangker? Naik aja Bang, biar kita bantu. Insya Allah kita bantu. Kalau abang sampai 1000. Drong, cair Bang, dong. Waalaikumsalam. Siapa yang ngomong tadi? Jabir. Oh Jabir, silakan Bang Jabir. Ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Ya, Muslim. Iya, silakan. Ada yang mau disampaikan Bang Jabir? Ya, mau terima kasih aja kepada bapak-bapak yang udah menyampaikan dakwah-dakwahnya kepada saudara kita non Islam, Muslim. Karena ini Ya, Bang Nangker. ya, karena salah satu nanti hujah di hadapan Allah, mereka itu tidak lagi bisa menjawab hujahnya dari Allah. Kebenaran sudah disampaikan kepada mereka. Kalaupun mereka di dunia tidak menerima. Terima kasih. Siap. Bentar Alu. Oke Bang Faruk, aman. Makasih banyak Bang Jabir ya. Ya. Ya, terima kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung Oke, Ratna, selamat bergabung Ratna. Oke, Dedi Call, selamat bergabung Dedi Call. Halo, Daddy Call. Duh, ini kepencet semua ini kurasa ini. Oke, Alu, silakan Alu. Oh iya, sorry bang. Bang, lihat tadi ada hujan bang. Oke, ketika di dunia, kau kan nggak bisa hidup tanpa perempuan kan? Di dunia bang. Iya, oke. Lantas, apa alasanmu, ya, apa alasanmu mengatakan ketika di surga, ya, kau bisa hidup? Firman itu sendiri, karena kami di surga memujikan nama Tuhan. Oke, sekarang ini saya tanyakan aja. Saya tuduhin saja. Sorry bang.
Saya Enggak, to the point sorry saja, banget saya ya. to the point. Aku bukan penistaan agama Islam, aku hanya ingin bertanya. Kalau abang menjelaskan, aku terima dengan imanku. Tapi Ya, yang kita saya to the point permasalahkan saja. di situ, kenapa mesti pesta ek itu aja? Nggak ada. Kenapa nggak tidak ada yang lain, kita, bro? nggak ada. Tidak ada di dalam surah Surah An-Naba 33 tidak ada. Gadis-gadis Saya buka di montok Google ini yang loh, Al-Quran sebaya. Indonesia ada loh bang. Gadis-gadis montok yang sebaya itu isinya kan? Iya. Iya. Untuk nggak ada sebagai pesta, alat pesta tidak ek. ada. Alat ek. Kata-kata pesta itu tidak ada. Ya, tapi ek ini masalahnya kan di surga, berarti pesta di surga bang. Tidak ada. Merujuk Kita kata buka kesana aja di dia. datanya ya. Kita buka ya. Nggak ada kata-kata X di situ, nggak ada ya. Oke bang. Oke. Tiga ya. Aman. Nih. Kata-kata itu tidak ada. Iya, kalau pesta mungkin memang nggak ada, cuman permasalahannya ek itu aja dengan di surga. X-nya pun nggak ada. X-nya pun nggak ada. Gadis-gadis molek yang sebaya. Nggak ada kata-kata X. Coba geser ke bawah bang. Coba geser ke bawah. Nah, oke. Dan Allah sediakan pula mereka kenikmatan ini seksual dan memberi ketentraman. Oke, sekarang saya tanya. Ini dulu Dinda. Sekarang saya tanya ya. Tafsir sama ayat apakah sama? Abang geser di bawah, kena abang bodoh-bodoh. Iya, saya tanyakan, apakah tafsir ini adalah Quran? Apa bang? Apakah tafsir adalah Quran? Oh, saya tidak tahu, tapi itu di surah An-Naba loh. Itu bukan hadis abang. Jelaskan Dinda ya. Tafsir ini bukan Quran. Iman Islam. Tapi itu di dalam Al-Quran nggak bang? Izin bertanya. Dengar dulu. Oke. Iman Islam ya. Iman Islamku tidak akan gugur ketika aku mendustakan tafsir. Ya. Karena kami berpegang kepada Quran. Apa makna dikatakan Allah ada gadis-gadis montok yang sebaya? Allah alam. Tapi dengar ya, tapi kalaupun kelak Allah berkehendak memberikan itu kepadaku, kenapa kau tolak? Enggak, istilahnya kan gini bang Faruk. Abang tadi Allah kenapa abang sembunyikan Jadi ayatnya? jawabanku ini sudah mengarah kepada apa yang kau inginkan. Kan gitu. Bukan, itu tidak diinginkan bang. Itu duniawi. Dengar dulu, kalau nanti Allah berkehendak itu ada padaku, diberikan kepadaku, kenapa kau tolak? Gitu loh. Karena di dunia saja pun aku mau perempuan. Orang lagi nanti di surga, tapi aku tidak mau berekspektasi terlalu tinggi. Kan gitu. Sekarang gini Dinda. Di dalam surga, di dalam surganya kami itu ada banyak fasilitas. Salah satu dari sekian banyak fasilitas itu adalah bidadari, gadis-gadis montok yang sebaya. Selain itu ada banyak fasilitas lain, di mana kenikmatan paling utama dalam surga kami bertemu dengan anak istri kami, dengan keturunan kami, dengan leluhur kami. Apalagi fasilitas surga lainnya, kami bersandar di dipan-dipan, ada buah-buahan, ada minuman, ada sungai yang mengalir di bawahnya, tidak ada panas yang membakar seperti matahari di dunia, tidak ada. Itu di surah berapa ukurannya bang? Banyak lah. Isinya dalam Quran. Ya banyak di surah berapa? Biar saya buka ini, saya gak ada Al-Quran. Saya buka di Google aja deh. Banyak di dalam Al-Quran itu data-data tentang apa yang kami dapat dalam surga. Salah satunya fasilitas itu tadi dalam surah An-Naba 33 itu tadi. Gitu loh. Tapi itu kan pertanyaan saya. Analoginya begini, ketika kamu pergi ke sebuah hotel itu menyediakan fasilitas. Banyak fasilitas, ada kolam renang, ada fitness, ada golf, ada bowling, ada bar, ada bla 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 bla, gitu loh. Ketika kau tidak suka fitness, jangan kau salahkan pemilik hotel. Bisa jadi ada yang suka fitness. Bukan Dan maksudnya gitu. ini kan gini. Tahu kalau kan suka biliar, kau main biliar gitu loh. Enggak, itu masalah tafsir tadi bang. Coba jelaskan sama aku tafsir. Apa maksudnya tafsir bang? Aku tafsir bisa kau tolak. Itu tafsir. Tafsir itu bohong. Enggak bisa berbohong. Aku gini, bisa berbohong. Namanya abang punya jawaban abang. Abang punya jawaban abang ya. Bisa berbohong. Bisa berbohong. Tafsir bisa salah. Namanya tafsir. Oke, Sama kayak gini, izin sedikit jawaban abang ya. Izin sedikit Bang Faruk. Tafsir bisa salah. Berperlakan ini. Dan izin sedikit Bang Faruk. Ya, sebentar. Kamu bisa diam nggak? Izin sebentar. Izin sebentar. Sama kayak gini. Di dalam Bible-mu, ini Bible-mu ya. Di dalam Bible-mu, ya.
Di dalam Biblemu, Yehikiel 16 itu perikopnya. Dengar di perikopnya. Elohim memungut Yerusalem menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi istrinya. Istri. Nah, ya Elohim nih berarti Tuhan kau punya istri. Lalu siapa Yerusalem ini? Buka Yehikiel 23 nomor 4. Nih. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Berarti Tuhanmu ya, Tuhanmu punya istri seorang pelucur. Ohola ini adalah pelucur. Sama kayak gitu. Gimana pelucur di situ? Memungut, tidak bilang menikahi, Kak. Yehikiel 23, kau baca satu perikop. Ohola sama Oholiba itu kakak ada yang sedang suka Iya, Nah, makanya itu tidak taat seperti Islam kan ada. Mungkin ada yang menyimpang. kan? Bible-nya dibantah. Ya, tidak menyimpang itu, Kak. Bukan jangan bilang Tuhan saya menikahi. Lalu poin yang disampaikan itu istri tadi, kenapa Tuhanmu mengambil pelucir? Yeskiel 23 itu kalau kan kau bang baca dari nomor hukum 1 yang saudara bang berhubungan badan abangku. Gimana? Itu coba kakak baca tadi Kahiti, itu kan hubungan saudara ya kan, saudara kakak adik ini kan melakukan seksual. Makanya kau nggak pernah baca Bible. Loh, itu menceritakan tentang perempuan coba yang KSD coba baca dong. Baca dong KSD. Nggak bisa kita baca itu kena ban. Kalau dibaca panjang kena ban. Dia baca satu berikop, kau baca aja sendiri. Yehikiel 23, kau baca satu berikop. Ohola dan Oholiba adalah seorang pelucur. Iya. Pelucur baru? Ya yaudah, berarti Tuhanmu memiliki istri seorang pelucur. Udah ada Di konflik mana selesai. memiliki di situ? Ada memang Ya ada katanya, Pak? ampun. Ada. Tadi udah aku baca loh perikop dari Yehikiel ya, Yehikiel 16. Perikopnya Elohim memungut Yerusalem menjadi istrinya. Siapa Yerusalem ini? Oholiba. Udah. Apa lagi? Yerusalem kan kota, Oholiba itu kan Mati lagi. Mana konsepnya, Kak? Kamu tadi kan membahas tafsir. Nah, ini sama dengan seperti ini. Aku menafsirkan. Itu tertulis di dalam Biblemu. Udah. Loh, Kamu kan menentang daripada tafsir tadi. Gini, yang saya sekarang gini, Kak. Gini. Saya yang tadi bertanya tentang Bang Farouk, Kakak jangan nyak dulu. Nanti itu kita selesaikan. Lah, kenapa kalau kok begitu orang Kakak kalah argumen dengan Lah, kok saya kalah langsung pindah ke argumen? Alkitab. Lala. Nggak mungkin. Gini Dinda. Kalau Gini, tidak Dinda. bisa bilang Dinda, menjawab, Dinda. jangan Aduh, dengar, bilang dengar, itu, Aduh. Bang. Aku Aduh, nggak bisa dengar, menjawab Aduh. pertanyaanmu. Udah Gini. siap. Gini Alu, dengar Alu ya. Dengar. Ya. Tenang aja kita. Ya. Ketika kita berdiskusi, jangan kau framing aku untuk berpegang kepada yang bukan bagian dari Quran. Iya. Kan gitu. Kan di dalam ayatnya dikatakan, ayat 33 tidak ada kata-kata X, tapi tafsir yang kau kemukakan. Iya, kata X tadi kan ada itu Bang jelas kata X. Tapi di dalam kata X itu dalam tafsir atau dalam ayat? Enggak, gini, aku izin bertanya. Makanya sesuai abang tadi membilang, berarti tafsir itu itu bohong. Abang pegang kata-kata abang kan, tafsir itu dengan bohong. Bisa salah. Bisa salah atau bohong? Bisa salah. Bisa Kalau salah kau atau mau bohong, itu kan? Kalau kau mau framing ke kata-kata bohong itu urusanmu. Oke, Tapi bisa tafsir salah. Bisa Oke. salah. Karena Oke, apa? Bang. Oke. Karena di dalam Al-Quran aku tidak ada menemukan kata-kata X kan gitu. Tapi kalau kau mau menolak surganya Islam dengan fasilitas seperti itu, sampaikan ke kami dong. Apa sih keutamaan surgamu? Apa enaknya surga dalam iman Kristen? Silakan. Iya, makanya santai dulu biar kita jelaskan. Ya Kan udah, menurut abang sudah. tadi kan itu salah. Intinya tafsir kan itu. gini, kamu menolak fasilitas surganya Islam Bang, itu kasih hakmu. saya ngomong lah Bang Farouk. Iya, itu hakmu. Sekarang saya tanya ini, mana tahu kan teman-teman 1.400 di sini ada yang tertarik masuk Kristen. Ketika Aduh. kau menceritakan tentang surga Kristen, sekarang coba kau paparkan kepada kami. Apa sih enaknya surga dalam iman Kristen? Silakan. Apa enaknya? Saya kan belum siap pertanyaan saya, Bang. Kenapa langsung ke Kristen, Abang? Tapi udah selesai kita. Aduh, Bang Farouk. Kan udah aku bilang Belum tadi selesai. sama kamu.
Abang Kalau bilang kamu tafsir itu salah. menolak, gini Dinda, kalau kamu menolak surganya Islam karena berpegang kamu kepada tafsir ada XX-nya, itu urusanmu. Ya. Itu urusanmu, betul. Bang Faru, aduh. Itu urusanmu. Nggak dengar ya? Kalau di dalam tafsir ada kata X-nya dan kau menolak itu urusanmu. Karena di dalam Qur'annya tidak ada kata X-nya. Sekarang permalukanlah kami umat Islam. Gitu Aku tuh. nggak mempermalukan Benar. abangku. Kita kan diskusi Gini, santai. oke. Abangku. Aku nggak mau menista. Oke, gini aja, gini Kita aja. santai aja, diskusi Buktikan dewasa. bahwasanya Kristen lebih baik daripada Islam dengan cara, atau surganya Kristen lebih baik daripada surganya Islam dengan cara, coba kau paparkan kepada kami. Apa Ya, sih sabar saya paparkan, tapi saya selesaikan dulu jawaban saya, Bang, pertanyaan saya. Udah selesai, apalagi mau kau tanya? Belum selesai, abangku. Kan udah selesai. Abang bilang tafsir itu berbohong atau salah. Pertanyaan saya, surah An-Naba tadi 33 itu tafsir. Itu dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu salah. Tidak ada tafsir itu di dalam Quran. Loh, jadi di surah An-Nabi itu apa, bangku? Nih, kita buka lagi datanya nih. Nih. Jangan kau Oke. framing seperti keinginanmu. Yang Quran itu mana? Yang disebut Quran itu mana? Coba tunjuk. Tunjuk dulu. Sekarang kan enggak di surah An-Naba ayat 33 itu Al-Quran enggak? Izin bertanya, Oke. abang. Ini ya, berarti An-Naba 33 ini ya, gadis-gadis molek yang sebaya. Adakah kata X? Coba geser ke bawah. Jawab dulu, ini An-Naba 33 yang sudah kutunjukkan. Adakah kata-kata X? Ini ayatnya. Iya, tapi geser dulu ke bawah. Saya tanya, di ayatnya ada nggak kata-kata X? Di situ tidak ada, tapi geser ke bawah, Bang. Tidak ada. Geser ke bawah, bangku. Sekarang saya geser. Nah, itu Oke. kan ada. Iya, ini tafsir. Apakah tafsir ini adalah ayat? Loh. Aduh, tidak bisa Jepret. dijawab. Jedeng. Jepret. Tafsir bukan ayat. Ayat itu ini. Kalau aku menolak ini, aku nggak murtad. Tapi kalau aku menolak ini, aku murtad. Jangan kau paksakan aku sesuai keinginanmu yang sudah murtad. Loh. Nah, Istilah kalau Bang. kau, dengar Dinda, kalau kau mau menolak surganya Islam karena berdasarkan tafsir tadi yang kutolak, kan gitu. Nah, sekarang kau paparkan ke aku, apa sih enaknya surga Kristen? Silakan. Jangan lupa dulu. Alu. Jawab Alu, apa enaknya surga Kristen? Bingung kan jawabnya. Apa sih fasilitas surga Kristen? Bingung kan? Gak akan ada kan dapat apapun. Jangan bilang yang ngeband kan. Baru apa lagi pesundil? Singgah Bang Faruk, singgah. Sehingga sementara dalam Yeskiel 27 nomor 23 dikatakan wanita pesundal itu bukan hindari. Nah, kalau menurut surga kami memuji nama Tuhan, di situ bernyanyi memuliakan nama Tuhan, melakukan perjamuan kudus. Sudah? Yang kutanyakan Dinda, apa sih Kan enaknya? itu. Ya enaknya dalam surga Kristen apa? Kami memuliakan nama Tuhan di situ. Kami bercerita berarti tentang firman kan? Tuhan. Iya. Kalian Kami menikmati beribadah. angin, kami menikmati Iya, burung yang kalian- lewat, kami memakan Iya, kalian buah. beribadah. Beribadah. Pas. Oke, seperti di dunia nyanyi-nyanyi. Bukan, beda. Di dunia beda. Jadi- Banyak orang munafik, tapi di surga tidak ada orang munafik. Iya, beribadahnya kayak mana? Ini saya jelaskan tadi, Abang Faruk. Kayak mana? Surga kami memujikan nama Tuhan, memakan buah, Memuji nama bernyanyi, Tuhan itu, berkumpul, memuji nama Tuhan, melihat memuji burung nama- terbang. iya, Apakah ada di memuji gereja ya. burung terbang? Memuji nama Air Tuhan jalan. itu. Melihat Dengar surga, dulu. apa, Bang? Iya, iya. Ngapain gitu loh? Kalian di surga ngapain? Memuji nama Tuhan, kau bilang kan? Iya, benar. Ya, memuji nama Tuhan itu gimana? Iya, bernyanyi. Oke, bernyanyi, oke. Bercerita tentang oke. firman Tuhan. Oke, bernyanyi Melihat kalian burung kan? lewat, Oke. membasuh kakinya dengan air yang lewat, air suci. Kan aduh, gimana sih, Bang? Berarti nggak makan, nggak minum kalian? Loh, yang saya ceritakan tadi buah itu gimana? Buah firman Iya. itu akan
mengenangkan kita selama beribu tahun. Karena itu buah kasih firman. kasih ayatnya, kalau di surga kalian makan dan minum, silakan. Kalau ayatnya tidak ada bang, karena belum ada. Wah, ada ngarang kan ngarang. Bukan ngarang. Loh, Pikir Al-Quran surga apa abang itu? menanya, Jangan abangku, di surga. abang Diam menanya dulu, Alkitab Diam saya. sekarang. Saya Diam tadi dulu sekarang. Jangankan di surga, di dunia aja kalian disuruh beribadah seminggu sekali, absen dia. Absen abangku. dia. Orang lagi kekal kalian di surga nyanyi haleluya. Abang, jelas-jelas lo bang, yang di Al-Quran abang tadi lo itu bang. Kalau kayak gitu ya surgamu, opungmu yang kau ke surga. Ibu situ opung, ibu aduh bayon. Di dunia saja aku gak mau kayak gitu. Aduh. Makanya orang yang ke surga itu pilihan. Orang yang Cuma ke surga itu adalah nyanyi-nyanyi pilihan. kan. Cuma nyanyi-nyanyi kau di surga kan. Bukan nyanyi, sudah saya bilang tadi makan buah. Mana Buah ayatnya? yang kekal. Mana ayatnya makan buah? Sabar. Oke, Saya kasih. kasih sabar. Kami mau makan buah di dalam surga. Mana ayatnya? Sabar dulu kalau. Silakan. Kita pakai akal kalian. Itu surga apa kayak gitu semua? Cuman bernyanyi-nyanyi. Oke bang, kebetulan sini mati lampu. Coba abang buka di situ, abang buka di Alkitab. Ada nggak Alkitab situ bang? 2 Iya, Korintus kitab 5 ayat 1. Apa? 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Itulah berbentuk Korintus surga kami. 5 ayat 1 ya. Ya, itu bu. Oke, kita baca ya. Baca. Nah. Bentar ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah, telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Mana makan buahnya mana? Yang kekal itu apa? Termasuk buah yang kekal, kalau buah roh. Nggak Makanya ada kata-kata buah di sini. Makanya Nggak pahami dulu. nyambung, tipu-tipu di sini. Tuhan tidak membilang buah, tapi perumpamaannya sudah ke situ, Bang. Tadi kau bilang kau makan buah, betul? Bang, berbentuk abang bertanya gimana surga Kristen? Enggak. Seperti gitu orang makan buah, Bang. Tadi kan kamu yang bilang di surga kalian makan buah, betul? Yang dimasuk kekal itu apa? Ini masuk dengan kekal. Abang bertanya kan, kalian di surga Kekal makan itu enggak? banyak. Kekal itu banyak, ya. Kekal Di itu surga sifat kekal semua, Bang. umum. Jangan banyak Kalau orang bilang kamu- surga itu kekal semua. Kalau kau dalam posisi bernyanyi, nyanyilah kau di surga kekal. Kalau kau perang melawan naga, peranglah kau lawan naga kekal. Kalau kau bertemu sama pesundal dalam Matius 21 nomor 31 tadi, mainlah kau sama pesundal lubang yang dalam. Lah, malah ke pesundal. Ya, iya, pesundal kan masuk surga. Pesundal kan masuk surga, pesundal. Apa? Pesundal kan dikatakan Matius 21:31 tadi. Oke, gini. Pesundal masuk surga. Oke, Abang Paru. Kalau dalam Muslim, pesundal masuk surga enggak? Loh. Ngapain pesundal di surga ini aja? Nah, itulah kelebihan Kristen. Kasih kalau di sana kan Ya enggak. sudah. Jadi pesundalnya ngapain di surga? Sehingga dia memuliakan nama Tuhan, dia sadar besar akan kasih Allah kepada dia, Yang kasih saya Bapa. tanyakan, pesundilnya ngapain di surga. surga? Siapa yang Memuji nama ngapain di Tuhan karena dia surga? bertobat. Karena Tuhan kami besar kasihnya. Kalau abang gimana? Di Muslim Gimana? ada nggak pesundal masuk Islam? Bertobat di mana dikatakan pesundal tobat di mana? Kan masuk surga itu tobat nggak? Logika abang Loh. berjalan lah dulu. Oke, kau bilang kan masuk surga itu tobat. Oke. Nah, Betul nggak? Nggak, abang sangka Tunggu, betul nggak? Tunggu. Kita Ya. pegang kata kamu. Jangan berubah lagi ya. Naga, Oke. dosa apa yang dilakukannya? Tobat Apa? apa naga sehingga masuk surga naga? Apa bang? Naga, ya kasih ayatnya naga itu bertobat. Kok bisa dia masuk surga kalau memang tobat? Masuk lagi ke naga Masuk. tahu kita bersundal sekarang ke naga bentar lagi ke Jakkeus Orang di lawan naga Yakobus. di surga. Orang yang lawan naga di surga kan? Ya kan? Apa bang? Dan naga itu bentuk lain dari iblis. Iblis pun masuk surga. Loh, kak, di mana iblis masuk surga? Iblis pekerjaan. Di mana iblis masuk surga, brother? Oke.
Naga yang diperangi oleh malaikat dalam kitab Wahyu itu siapa? Kok bisa masuk surga naga? Loh, bukan abang bilang iblis masuk surga. Iblis ini di mana ayatnya? Saya baru tahu. Nanti dulu ke Jawab situ. dulu bang. Ya, Jawab nanti dulu. dulu ke situ. Naga Kan nggak yang bisa abang diperangi oleh jawab. malaikat. Narasi abang Naga sesuaikan yang bang. diperangi oleh malaikat yang masuk ke dalam surga, yang masuk ke dalam surga, dia taubat atau enggak? Ngapain dari surga? Kok bisa masuk surga dia, naga? Makanya bang, gini. Saya bilang tadi, kenapa dia masuk surga? Akan besar kasih Bapa dan Tuhan Yesus kepada dia sehingga tidak melewati neraka. Kalau menurut Ya, orang abang, di mana datanya? Di mana datanya perkataanmu tadi? Di mana datanya? loh, akan besar kekasihnya. Di mana datanya dikatakan besarnya kasih Tuhan Muhammad Pesundal, naga? Kepada yang Pasundal udah- tidak, tapi besar kasihnya kan sudah ada itu bang masuk surga. Bang Faruk Bukan abang bilang akan tadi, begitu masuk besar surga kepada itu bukan kekasihnya udah kasih bukan arahnya, Bang kekasih. Faruk. Kata dia tadi kekasihnya bukan kekasih. Aduh, ini masuk. Kasih. Ini. Iya, kata dia tadi. Pesundal sama naga itu kekasih Tuhanmu. Iya. Kok jadi aku sendiri nih ngeroyok 3 orang gimana ini? Enggak loh. Kroyok pulang. Oh, 3 orang yang keroyok bah. Ini naga dalam surga ini datanya ini. Kok bisa naga masuk surga? Nih. Bang, Ya. Wahyu 12 nomor kenapa langsung 7. ke naga Bang Faruk? Serius lah dulu. Hah? Aku bertanya serius ini Bang. Ini Kita naga belum ini bisa benar. yang lain loh Bang. Ini kan naga ini. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Iya, Dan malaikat naga melawan itu naga kan? dibantu. Iya, naganya ini perangnya di mana? Di surga kan? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini naga kok masuk surga naga? Teman coba, berarti naga itu menurut Abang naga itu apa? Aku bertanya Di sama Abang. mana Naga itu apa? tertulis dia mencobai? Di Berbentuk mana? apa naga? Naga itu berbentuk apa Bang Faruk? Izin Abang Faruk. Aduh, sabar aduh ya. Ya, sebelahnya Kali kok jadi manusia. Jadi Iblis naga itu, Bang aja kok Faruk. masuk surga kok jadi naga. Gini, Bang Faruk, naga itu berbentuk apa? Iblis, naga itu Iblis. ya sembilannya, iya. Berarti ya, sembilannya iblis naga itu mencoba iblis. iman kita, betul nggak? Lalu apa salahnya di Iblis situ? masuk Iman di surga. situ ayatnya Iblis itu. masuk surga. Cobain kok dia. Berarti masuk surga berarti bukan diam di dalam surga Bang. Naga ini mau bertobat tapi malaikat mendorong dia. Itu perumpamaan bagi Ngarang kau. bukan Itu dah Bang, ngarang ayatnya ke kau. situ. Kalau abang tidak goyang terima itu kau. gimana Bang? Jangan gitu Bang. Ada kau. Aku 27 tahun aku Kristen, nggak pernah aku dengar pendeta ngomong kayak gitu, ngarang aja. Itulah Bang, karena abang nggak iman di Kristen makanya abang murtad. Nggak Kalau ada abang ya, yang pasti murtad. Sementara di situ tertulisnya berperang melawan naga, bukan dicobai. Berperang itu maksudnya ngapain? Mencobai nggak berperang itu? Lo berperang kan udah bahu membahu ini, kok simak ini Dinda? Karena ada dua pasukan Jadi kalau di kayak sini. dalam Islam Bang, Dengar ya, perangilah musuhmu dengar ya. kalau dia minta Dengar, perang. aku bacakan Ampunilah kamu. dia kalau dia minta Maka ampun. timbullah peperangan di Itu gimana surga. itu? Peperangan lo. Salah dengan peperangan, salah. Ya salah lah, masa perang di surga? Nah, berarti kalau di dunia nyata bisa perang di dunia nyata. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu benar nggak? Saja berperang. Karena apa? Karena manusia di dunia itu kan gitu. Mungkin berbeda pemikiran, ada hak, ada rasa ingin menguasai satu sama lainnya. Nah ini naga mau perang lawan masuk lagi. manusia. Bang, aku pernah Berarti dengar. surgamu itu kacau balau ya, Pak surgamu. Aduh, Kami enak-enak intinya Bang, surga gitu loh. kami itu Disediakan, tidak ada dengar pesta dulu. ek itu loh. Berarti iya, kau menolak pesta ek, tapi kau suka perang kan? Yang perang siapa? Bukan kami yang perang. Naga dengan malaikat. Di mana Jangan perangnya? bilang kami. Di mana Dan perangnya? garis bawah ya Bang Faruk, di situ tidak ada dibilang Malaikat. bahwa naga Bang Faruk, itu berdiam diri malaikat kepada itu. di dalam Alkitab itu. Berarti dia keluar lagi Kalian setelah yang berperang. malaikat. Karena malaikat itu Iya. lebih besar dari para nabi. Betul? Bentar. Iya, yang berperang itu kalian. Bukan kami naga loh itu dengan malaikat Bang. Kami mana di situ? Orang Yahudi, orang Bani Israel. Mana orang Kristen tidak ada di situ abangku.
Saya Memang tanya sama kata-kata kamu. Kristen nggak disebut dalam Bibel. Karena Kristen itu organisasi yang enggak. berpuncak Bang Faru, kepada izin, Yesus izin. Bang Kristus. Faru, bentar. Alukan, alukan. Tapi ajarannya Yesus turun ke bumi tidak membawa Kristen tapi membawa keselamatan. Itu abangku. Oh, berarti Kristen itu ormas. Bukan ormas, tapi itulah yang punya dikenal organisasi. sebagai agama memuncak kepada Yesus. Udah? Sama Iya, seperti tadi Muslim. Kristen itu organisasi. Oke, nggak usah kita bahas ke situ lah. Yang saya tanyakan, kembali pertanyaanku Dinda ya, bagaimana ceritanya naga ini masuk surga? Nggak gini, masuk dengan berdiam di situ kan beda kan? Dia masuk berarti bukan harus di situ dia kan? Berarti ditendang lagi bang dari luar. Sudah di surga, jangan kau bantah Bibelmu. Coba baca bang, izin bang, baca sekali lagi bang, baca sekali lagi. Maka timbullah peperangan di surga. Oke, Berarti lanjut. perangnya dengan surga atau di luar surga? Di sorga naga itu, oke. Nah, di surga. Lanjut lagi. Saya tanyakan. Lanjut lagi. Saya tanya. Dengar dulu, saya Lanjut tanyakan ke lagi kamu. dong. Kita per abangku. Oke, kita selesaikan ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh itu udah kecobaan malaikat-malaikatnya. itu. Nah, maka muncul pertanyaannya, ngapain? Ya, ngapain suruh? Bagaimana bisa naga ini masuk surga? Bagaimana bisa? Sabar. Oke, biar kurang lebih saya baca dulu Alkitab ini ya. Nanti baca perikop ini setengah-setengah ini. Cuma ayat lagi. Enggak aja teman-teman ya, capek kali. Sabar abangku. Ya, Ezekiel berapa tadi bang? Ya, kau cari dulu, aku bernarasi dulu. Capek Oke, kali. Ezekiel berapa tadi? Wahyu ya, Wahyu. Ya, kan? Sabar, Wahyu. Kita buka Wahyu ya. 19:7. Astagfirullahaladzim. Jangan emosi dong. Nah, buka dulu, biar aku narasi dulu. Biar aku narasi. Capek, terlalu konyol kalian membunuh Tuhan kalian untuk masuk surga. Naga yang nggak percaya Yesus mati di salib aja masuk surga kok. Naga nggak percaya dia Yesus itu mati menebus dosanya, ya kan, dengan mati di kayu salib, masuk surga naga. Capek kalian harus percaya Yesus metong di kayu salib biar masuk surga. Naga aja yang nggak tahu apa-apa masuk di surga. Berarti aku masuk surga dong Bang Faru. Masuk surga lah. Karena aku naga itu Ya kan? Jadi nggak harus percaya Yesus masuk surga. Ya kan, naga yang nggak tahu apa-apa pun bisa masuk surga. Ya aku berperang malaikatnya Bang Faru. Dan naga itu bentuk lain, sebutan lain daripada iblis. Ya. Masuk surga. Kalian kalau ditanya tentang surga Kristen, bunyak nih ya. Surga yang nggak masuk akal itu surga Oten lah, nggak masuk akal ya. Memuji katanya, kami memuji Tuhan di sini seminggu sekali, di dunia aja pun kalian malas kok. Waktu di dunia kalian seminggu sekali aja malas, kalian malas. Konon lagi seumur hidup kekal kalian. Cepat, apa? Siapa namanya ini tadi? Alu. Hah? Cemana? Udah malu kau? Udah jijik kau dengan kondisi surgamu? Alu? Udah jijik kau dengan surgamu? Kok jijik bang? Pesta ek itu aja lah abang kaitkan bang dengan tadi lo 2 Korintus 5 ayat 1 abangku. Kita secara logika sama lebih bersih abangku. Sekarang jawab, kenapa naga bisa masuk surga? Itu berperang kepada malaikat. Aduh, Iya. Kok bisa dia masuk surga gitu loh? Naga ini kok bisa masuk surga? Kan dia bilang berperang. Jadi kalau dia masuk surga melalui apa? Lubang hidung. Oke, berarti kondisi surgamu itu mencekam kan karena ada peperangan kan? Kan berperang lawan malaikat, tidak berperang lawan kami, lawan Tuhan. Iya, perangmu gimana? Perang contoh gini, Dinda, contoh nih, kau pergi ke tanah Palestina, kau nggak perang di sana, ya kan? Tapi di situ ada peperangan, mencekam nggak tempat itu? Mencekam, berarti surgamu mencekam kan? Bukan mencekam di sini. Aduh, pas.
Bang, pahami dulu itu konsepnya, Bang. Yang Ngapain berperang kau itu surga naga. kalau ngomongin orang Bukan perang? kami tidak dicekam. Malaikatlah yang menghadang oleh naga masuk ke surga, Bang. Iya, Kenapa tahu cuma kau nggak terobos ikut gitu? perang, anggaplah kau nggak ikut perang. Yang jadi pertanyaan, Oke, ngapain dengar kau Bang Faruk. masuk surga kalau ngomongin Aku baru orang dapat perang? satu ilham ini. Aku baru dapat satu ilham ini. Baru ku jelaskan sama Abang. Kalau Abang tidak menerima ilham yang diberikan Tuhan kepadaku, urusan Abang lah itu. Jadi, Apa? dan dibilang Abang tadi, Abang apologet Islam sama KIT ini kan, naga itu iblis kan? Iblis masuk ke surga. Iya, wujud lain dari iblis itu. Oke, berarti iblis ini, tugas iblis ini apa? Mencobai. Loh, ngapain lagi iblis di surga? Ya Allah. Mencobai orang ngapain kau di surga? Itulah tugas iblis. Kalau dia tidak ada bertugas, ya udah ngopi di warteg dia. Itu logikanya. Surga itu. Berarti kau di surga nggak kekal. Udahlah. Nggak kekal Memang lah di berat surga, sih. nggak kekal. Surganya nggak tenang, ada iblis. Dalamin aja lah dulu itu Bang, surah An-Nisa 99, An-Naba, Al-Hatur 22. Yang kau dalamin Banyak itu loh itu, Bang. Aduh, mesti ku bongkar lagi, Bangku. Dunia percaya dengan Tuhan. Nanti kalau ku kasih lagi ayat Al-Quran, nanti Kalau panjang narasi kita ujung-ujungnya, dibantu lagi sama Kau KST. masuk ke dalam surga, Udah panjang. kau masuk dalam surga, sementara surgamu itu mencekam. Udah aku bilang, kalau iblis itu berbentuk naga, berarti kalau dia tidak ada tugasnya di mencobai kita, ya udah ngapain lagi dia? Ngopi aja di warteg dia di sana, ngopi di Jakarta Pusat, di Jaksel. Ngapain? Enggak, iblis mencoba kau ngapain lagi? Berarti nggak kekal lah di surga. Bisa jadi akan diusir lagi dari surga. Loh, tugas iblis apa sekarang? Makanya Kan ada perumpamaan. Kalau orang iblis abang tidak ada itu- perumpamaan, yang ada tafsir. Sementara abang bilang tafsir itu tidak benar. Menurut Al-Quran abang di luar. Enggak lagi bukan Benar. perumpamaan. Itu hanya kata-kata ulama. Mau kasih sayang kita apa? Al-Qurannya? Udah jelas tertulis di Bibel, bu perumpamaan kau bilang. Kan sudah saya bilang di situ bang, iblis Malu. kan berbentuk naga. Sekarang ini kan iblis melawan malaikat. Iblis itu Iya. mencoba ngapain kau di surga? Ketika di dalam Waduh, surga Bang, masuk ada akal ini. peperangan. Bang, udahlah, Bang, besok lagi Ketika aku di dalam join, Bang. surgamu. Karena Tidak, kalau tidak, ngomong tidak. sama Bang Faruk ini nggak nyambung Tidak. serius. Ketika di dalam surgamu berat, ada saudara, berat, peperangan, berat. mencekam nggak kondisinya? Mencekam nggak? Mencekam. Surga kan Aku bilang berat. yang jadi pertanyaan lagi, berarti hidup di surga nggak kekal. Kenapa nggak kekal? Ada perang? Kan berarti bakal ada yang meninggoy. Bisa meninggoy di surga, bisa meninggoy. Ya enggak, di surga deh. Surga apa? Kalau kok gitu, kok kasih surganya gratis pun nggak mau naik aku gratis. Nggak mau aku masuk surga gitu, gratis pun nggak mau. Fasilitas selain di surga itu apa? Perkawinan anak domba, ditusbol lah kok ditusbol. Kau bilang tadi kan gak ada yang menjijikkan, ini kita masuk sekarang. Inilah hal yang menjijikkan. Jangan kabur kau! Jangan kabur kau! Ditusbol kau! Wahyu 19 nomor 7 nih, Wahyu 19 nomor 7 nih. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari ini perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terjadilah penusbolan. Oke, Boru Sitinja, selamat bergabung Boru. Boru Sitinja. Ya, selamat bergabung. Islam Kristen, Pengikut Kristus. saya tanya, Islam atau Kristen? Pengikut Kristen, Kristus. Ada KTP Anda pengikut Kristus? Islam atau Islam apa Kristen? Kalau pengikut Kristus itu ya udah Kristen. Oke, Kristen di itu mana? artinya pengikut Kristus. Oke, di mana tertulis Kristen, dengar artinya? dulu Paru, kau bodoh kau orangnya. Kristen itu pengikut Kristus, ngerti kau? Di mana? Makanya otakmu Di mana tertulis itu? bodoh, nggak ngerti kau. Di mana tertulis itu? Kalau Kristen artinya